Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan channel Budi Ahid Studio. Ada pertanyaan dari sahabatku Bu Gona Rohmah. Assalamualaikum Pak. Tolong jelaskan Pak bagaimana cara mengajukan itsbat nikah. Dikarenakan saya dulu tahun 2003 nikah agama dan sudah dikaruniai 2 anak. Dan sekarang saya butuh buku akta nikah. Untuk keperluan hal penting. Terima kasih. Oke Mbak Rohmah. Sebelum lanjut, terima kasih bagi yang sudah subscribe, like dan komen. Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa Pasal 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi malahat pencatatan pernikahan penting diperlukan karena ia secara tersirat sebagai saksi tertulis di mata keluarga, masyarakat dan negara, yang dikemudikan hari akan berbicara dan membantu pasangan suami istri jika terjadi perselisihan atau kematian. Dari segi manfaatnya adalah tentang status pasangan suami istri, maupun untuk keperluan-keperluan baik real maupun formil, ketika diperlukan oleh pasutri seperti berangkat haji dan umroh, transaksi pinjaman dana ke bank, jual beli tanah dan sebagainya. Apalagi sekarang ini banyak pengakuan status terhadap perkawinan yang telah dilakukan. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam suatu kaidah disebutkan hukmul hakimi ilzamun yahtaliful hilaf, keputusan pemerintah itu mengikat, wajib dipatuhi, dan menghilangkan silang pendapat. Bagi masyarakat Muslim, penegasan mengenai sahnya perkawinan juga tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan secara syariat Islam yang sudah dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum negara. Dalam Pasal 7 kompilasi hukum Islam terdapat beberapa alasan diajukannya itsbat nikah, yaitu 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama. 3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. B. Hilangnya akta nikah. C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. D. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan E. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Dalam hal apa saja Anda mengajukan itsbat nikah? 1. Untuk penyelesaian perceraian. 2. Hilangnya buku nikah dan buku kearsifan register di kantor urusan agama. 3. Jika Anda ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. 4. Jika pernikahan Anda tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974. 5. Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Permohonan diajukan kepada pengadilan agama tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Bagi para pihak yang mengajukan itsbat nikah harus ber-KTP sesuai domisili serta mengajukan permohonan ke pengadilan agama sesuai domisili disertai berkas kelengkapan, antara lain, 1. Surat keterangan tidak tercatat dari kantor urusan agama setempat.
2. Surat keterangan dari kepala desa atau dari lurah yang menerangkan bahwa para pihak telah menikah. 3. Fotokopi KTP para pemohon. 4. Membayar biaya perkara. Dan 5. Berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh agar mudah dipahami? 1. Mendatangi kantor pengadilan agama di wilayah tempat tinggal Anda. 2. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri, atau bisa dikonsultasikan kepada bagian pelayanan pengadilan agama. Apabila Anda tidak bisa membuat surat permohonan, Anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum Pos Bantuan Hukum, yang ada pada pengadilan agama setempat secara cuma-cuma. 3. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1. Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai. Dan 2. Surat permohonan itsbat nikah. 4. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. 4 rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, 1 fotokopi Anda simpan. 5. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari kantor urusan agama bahwa pernikahannya tidak tercatat. 6. Untuk masalah biaya panjar perkara bisa tanyakan langsung ke bagian pelayanan kantor pengadilan agama. Namun perlu diperhatikan, jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair dan produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Apabila isbat nikah diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair dan produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Itu saja yang bisa dijelaskan. Jika ada yang kurang paham bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.